Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Masih pada semangat nggak puasanya? Semoga masih pada semangat ya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Tiali Septiani dengan NIM 2004888 dari Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam 2020 kelas 2B. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, di sini saya mau ngapain? Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai zakat profesi. Tapi sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak zakat itu apa? Nah, zakat itu merupakan salah satu hal wajib yang harus dikeluarkan oleh orang Islam. Karena zakat ini termasuk ke dalam rukun Islam. Nah, jenis zakat juga sangat banyak banget teman-teman. Salah satunya yang wajib dikeluarkan yaitu zakat profesi. Karena jenis zakat profesi ini memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang harus miliknya yang baik, yang disengganinya bukan barang yang buruk yang dia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak dan sebagainya. Nah, jadi dasar hukumnya sudah jelas ya teman-teman. Nah, untuk menjadi seorang pemberi zakat juga gak sembarang nih. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Nah, syarat mengeluarkan zakat profesi yang pertama itu harta pemilik penuh. Nah, harta pemilik penuh ini maksudnya apa sih? Nah, jadi untuk menjadi seorang pemberi zakat, Anda itu harus memiliki harta yang dimiliki secara penuh, bukan milik orang lain atau bukan juga milik bersama. Nah, syarat yang kedua itu penghasilan sudah penuhi pokok. Jadi, jika Anda diwajibkan untuk membayar zakat, itu Anda sudah memenuhi kebutuhan pokok Anda. Jadi, Anda baru diwajibkan untuk membayar zakat profesi. Nah, syarat yang ketiga itu harus mencapai nisab. Nah, nisab untuk zakat profesi yaitu 522 kg beras atau bahan pokok. Nah, yang keempat yaitu bebas dari hutang. Nah, apabila Anda ingin membayar zakat profesi, maka Anda harus terbebas dari hutang. Jadi, Anda nggak boleh terlilit hutang. Baru Anda wajib untuk membayar zakat penghasilan. Nah, contoh pekerjaan yang mengeluarkan zakat profesi itu apa aja sih? Nah, di sini saya mau nyebutin beberapa. Yang pertama itu, jika Anda pegawai negeri atau swasta, jika Anda konsultan, jika Anda dokter, jika Anda notaris, jika Anda akuntan, jika Anda artis, jika Anda wira swasta, nah itu Anda wajib membayar zakat profesi jika memenuhi syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Nah, pasti teman-teman pada masih bingung kan gimana sih cara menghitung zakat profesi? Nah, pada dasarnya untuk menghitung zakat profesi sangatlah mudah. Jadi para ulama sudah menetapkan bahwa zakat profesi itu 2,5% dari keseluruhan pendapat yang diperoleh. Jadi contohnya gini nih, misalnya Anda memiliki penghasilan senilai 20 juta per bulan, maka Anda tinggal hitung nih 20 juta dikali 2,5% sama dengan 500 ribu. Dalam perhitungan tersebut dinyatakan bahwa Anda harus mengeluarkan uang zakat profesi sekitar 500 ribu. Nah teman-teman udah pada bisa kan sekarang menghitung zakat profesi. Nah, waktu pengeluaran dari zakat profesi itu kapan sih? Nah, di sini ada beberapa pendapat nih.
dari para ahli. Yang pertama ada pendapat dari Asy-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul itu sudah cukup setahun. Jadi menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad, kita mengeluarkan zakat profesi itu jika sudah haul, jika sudah 1 tahun. Nah, yang kedua ada pendapat dari Abu Hanifah, Malik, dan ulama modern seperti Abu Jahra dan Abdul Wahab Kalam. Nah, mereka mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta yang diperoleh. Kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan, dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat. Dan selanjutnya ada dari pendapat ulama modern seperti Yusuf Qaradawi. Nah, menurut beliau tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman gajian langsung gitu dijakatkan. Nah, teman-teman, yang terakhir ada penerima zakat profesi. Nah, siapa aja sih yang berhak menerima zakat profesi ini? Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amil zakat, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada fisabilillah, yang ketujuh ada ibnu sabil. Nah, sepertinya teman-teman udah pada paham nih mengenai zakat profesi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Mungkin teman-teman bisa mencari info-info lebih banyak lagi mengenai zakat profesi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.